saya dapat email bahwa channel saya itu berhasil dimonetisasi gitu. Jadi cuma 5 jam aja. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Arif Roman. Oke, di channel ini saya biasanya membahas seputar taekwondo dan olahraga. Ya, kali ini saya membahas seputar YouTube ya. Saya akan cerita sedikit bagaimana proses saya selama YouTube sampai sekarang. Alhamdulillah ya, walaupun masih sedikit ya, subscribernya baru sampai 3.900 sekian lah ya. Mudah-mudahan segera sampai 4.000 gitu. Oke teman-teman, di video ini saya akan bercerita bagaimana proses saya dari awal YouTube sampai sekarang. Ya, alhamdulillah udah lolos semua ya, dari 1000 subscriber, 4000 jam tayang, terus minimal $10 untuk request pin AdSense. Habis itu dapat surat pin AdSense, dapat surat ini. Suwe nih. Ya, alhamdulillah ini sebenarnya sih udah nyampe di tangan dari awal bulan Mei. Cuman aku baru sempat buat videonya sekarang gitu ya. Jadi pengen share pada teman-teman semua tahap-tahapan proses-prosesnya yang sudah saya lalui gitu ya dalam proses YouTube sampai akhirnya saya dapat ini. Jadi alhamdulillah ya. Ini sobek, ini suratnya sobek kemarin. Waktu saya simpan taruh di bawah, diambil anak, sobek gitu kan ya. Untungnya pin di dalamnya itu masih aman lah, ini masih aman pinnya, udah sempat terverifikasi jadi aman. Jadi di pembahasan kali ini ada yang sangat menarik ya buat teman-teman, terutama pemula yang lagi merintis juga untuk memenuhi syarat-syarat monetisasi gitu ya. Jadi singkat cerita, pada proses saya pengajuan ke YouTube untuk ditinjau monetisasi itu hanya membutuhkan waktu 5 jam, kurang lebih 5 jam gitu. Jadi sorenya saya request untuk ditinjau channel saya atau di monetisasi, jam 9 malam itu saya dapat email bahwa channel saya itu berhasil dimonetisasi gitu. Jadi cuma 5 jam aja ya. Oke, simak videonya sampai selesai ya. Oke. Ya, ini saya sambil baca skrip. Jarang-jarang nih aku buat video terus tak buat skripnya kayak gini kan. Jarang-jarang banget, biasanya syuting di outdoor gitu kan, sambil di lapangan olahraga gitu. Sekarang syutingnya di indoor gitu kan. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati videonya dan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, kita lanjut ya. Ya, jadi singkat cerita, saya membuat sebuah akun YouTube itu pada awal tahun 2015. Ya, jadi 2015 itu saya buat akun hanya untuk ya nonton video-video orang gitu kan. Belum ngerti apa sih itu mengenai per-YouTubean gitu ya. Orang-orang buat YouTube kok dapat duit kayak gitu kan. Belum tahu saat itu. Oke, untuk yang pertama teman-teman, dimulai dari 2015 ya, saya membuat sebuah akun YouTube ya. Itu saya belum upload video gitu. Jadi 2015 saya cuma buat akun YouTube untuk nonton video. Terus 2016 itu saya upload video ya. Nanti saya masukkan videonya di ya antara inilah gitu nanti. Ya 2016 awal apa akhir gitu saya masukin video, iseng-iseng masukin ke YouTube video-videonya. Terus berjalannya waktu 2016-2017 karena saya menekuni di hobi saya di taekwondo. Jadi saya selama latihan taekwondo itu saya rekam, saya buat ya kayak storytelling gitulah. Ikut-ikutin gaya-gayanya content creator yang lain gitu kan ya. Ya udah mulai paham nih, udah mulai ngerti tentang YouTube, tapi untuk soal duitnya belum tahu gitu kan. Terus saya upload terus video-videonya. Ada satu video yang pada waktu itu tahun 2017 awal kalau nggak akhir gitu, tembus sampai 1000 penonton gitu. Seneng banget. Waktu itu belum kepikiran untuk monetisasi dan lain-lain gitu. Oke, lanjut. Singkat cerita, pada tahun 2020 ya, jadi semenjak dari 2017 sampai 2020 itu saya ya mungkin upload setahun itu cuma 2-3 kali ya gitu kan. Singkat cerita, tahun 2020 awal kan COVID-19 masuk ke Indonesia itu. Jadi semua masyarakat, semua pegawai gitu harus benar-benar work from home, kerja dari rumah ya. Dari situ saya mulai
iseng lagi membuat video tutorial, karena saya kan pelatih taekwondo. Ya, anak-anak murid saya itu kan butuh materi ya, materi secara praktek, nggak hanya secara teori. Jadi materi secara praktek. Nah, mau nggak mau saya harus membuatkan videonya gitu. Jadi saya buat video dulu, saya rekam, buat beberapa gerakan ya, kayak basic movement, basic 1, teknik 1, 2, 3, terus gerakan-gerakan dasar gitulah. Nah, saya upload ke YouTube, terus ya penontonnya masih anak-anak murid sendiri gitu kan ya, 60-70 lah. Saat itu subscribernya masih sekitar ya 200-an lah, 200-an subscriber gitu. Terus saya coba iseng buat sebuah video, yaitu tutorial ya, tutorial bagaimana cara melakukan tendangan 360 kick atau tornado kick ya. Yang sampai sekarang alhamdulillah videonya tuh masih terus naik ya. Sampai terakhir saya lihat itu sekitar 250.000 penonton nggak salah gitu. Jadi kalau ketika kalian cari di YouTube ya, ketik cara menendang tornado atau cara latihan tendangan tornado, cara tendangan taekwondo. Nah, nanti salah satu video saya yang tendangan 360 kick itu naik gitu ya. Adalah di kolom pencarian lah gitu ya. Ya, jadi setelah saya upload video yang tadi itu yang tutorial 360 kick, itu saya uploadnya tuh bulan April ya, kalau nggak salah bulan April. Terus jarak sebulan atau 2 bulan gitu videonya tuh meledak. Jadi prosesnya dari 100 terus naik terus sampai ya naik terus tanpa batas gitu. Jadi hebatnya algoritma YouTube. Jadi kalau video kita memang benar-benar dibutuhkan sama penonton, nanti akan dibantu sama YouTube untuk di-push naik terus gitu ya. Jadi ketika audiens atau penonton cari video mengenai hal yang serupa atau yang mendekati, maka nanti video kita akan di-push naik terus sama YouTube gitu. Jadi saya merasa benar-benar kebantu dari salah satu video saya itu yang meledak lah istilahnya ya, meledak dari beberapa video saya yang lain gitu. Nah, setelah itu saya terus upload video, saya jadi semangat gitu ya untuk membuat video-video lainnya, video-video tutorial, video tips gitu, terus video mengenai taekwondo lah gitu kan. Tapi viewsnya masih sedikit gitu ya, paling banyak kayak 500 kayak gitu, 500 200. Tapi video yang meledak tadi masih terus naik gitu kan. Nah, singkat cerita, akhir tahun 2020, karena video saya ini terus naik, yang tutorial 360 kick ini terus naik, nah jadi subscriber saya itu bisa dibilang sangat, ya alhamdulillah lumayan lah ya, lumayan sangat kebantu dari video saya yang viral itu ya, bukan viral sih, meledak lah viewsnya. Terus sama watch time atau jam tayangnya tuh jadi terus naik gitu, alhamdulillah ya. Walaupun video-video yang lain tetap ya pelan banget sih penontonnya. Terus tepatnya tanggal 25 Januari kalau nggak salah, atau 25 atau 26, ternyata channel saya tuh udah memenuhi syarat ya untuk dimonetisasi, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Akhirnya saya mengajukan peninjauan kepada YouTube untuk ditinjau ya channel saya, supaya channel saya itu bisa menjadi partner YouTube ya. Akhirnya pada tanggal 26 kalau nggak salah, nanti saya masukin ini buktinya deh, nanti saya masukin buktinya di sini atau di sini fotonya. Jadi pada tanggal 26 sore itu saya mengajukan ke YouTube untuk pengajuan monetisasi ya. Jadi sama YouTube tuh ditinjau dulu ya, ditinjau dulu apakah channel ini layak atau enggak untuk menjadi program partner YouTube gitu. Nah, sebelum saya mengajukan permohonan itu, saya browsing dulu nih, saya cari-cari di YouTube, banyak channel-channel yang mengajari atau memberikan tutorial mengenai bagaimana cara untuk pengajuan ke YouTube supaya cepat di ACC gitu ya. Dari kita ngechat via apa ya, via kolom yang di bawah itu kayak pengajuan pesan ke YouTube gitu, nanti ada format khususnya. Itu saya ngirim kalau nggak salah sekitar 3 kali atau 5 kali gitu, saya kirim via email ke YouTube-nya, via email atau via apa gitu ya, kayak pengajuan untuk ditinjau gitu. Jadi jam 9 malam tiba-tiba ada notifikasi ya, ada email dari YouTube, terus dibuka SRI, selamat, channel Anda telah disetujui untuk menjadi program partner YouTube kayak gitu, kalau nggak salah kayak gitu kata-katanya.
Ya, jadi durasinya cuma sekitar 5 jaman lah. Jadi langsung di ACC. Jadi kuncinya menurut saya pribadi ya, yang saya analisa, jadi supaya cepat lolos monetisasi gitu, usahakan channel kita tuh benar-benar original ya. Videonya tuh video muka kita sendiri, terus audionya tuh audio yang free atau no copyright ya. Jangan main comot sana comot sini gitu, bahaya. Kalau ternyata di video kita banyak yang kena hak cipta, klaim hak cipta, itu sangat berat untuk, ya susah sih menurut banyak-banyak content creator yang membahas tentang YouTube itu. Jadi berat untuk bisa cepat lolos monetisasi gitu loh. Jadi saya kan ikut bergabung di grup Facebook ya YouTuber gitulah ya, sharing-sharing. Ada yang cerita 1 hari baru di ACC, ada yang 2 hari, 3 hari, seminggu, sampai sebulan, 2 bulan pun ada gitu. Bahkan ada yang ditolak ya, itu karena kemungkinan besar ada yang channelnya itu channel hak cipta atau sering upload, terus bukan original lah intinya gitu. Jadi itu yang bikin susah. Setelah channel saya berhasil dimonetisasi, nah akhirnya saya berjuang untuk mengejar $10 pertama ya. Jadi prosesnya gitu, setelah lolos monetisasi kita ngejar $10 pertama untuk bisa pengajuan request pin ya, pin yang AdSense tadi yang saya tunjukin. Ini pinnya ya, surat dari AdSense dari Google gitu. Jadi jaraknya memang agak lama karena kan ya channel saya channel tutorial, terus penontonnya juga nggak banyak ya, 100-200, banyak pun bertahap, sebulan 2 bulan baru meledak kayak gitu kan. Ya jarak sekitar hampir sebulan baru dapat $10 gitu kan. Aduh, capek banget. $10 itu terpenuhi, saya akhirnya request pin ke Google AdSense ya. Dari keterangannya itu estimasi 2-4 minggu surat itu nyampe ya. Jadi waktu itu 2 minggu saya cek ke kantor pos, ternyata suratnya belum nyampe gitu. Jadi di kantor pos itu ternyata banyak banget surat-surat dari Google AdSense itu yang belum diambil gitu. Kemarin saya sempat lihat tuh ada segini tumpukan lah. Ya sekitar ada 20-an lembar kayaknya, 20 amplop. Akhirnya udah genap sebulan, saya cek lagi ke kantor pos sesuai alamat yang saya tulis. Akhirnya surat itu masuk dan saya terima. Wah, senang banget rasanya. Surat udah di tangan, langsung saya verifikasi pin AdSense gitu. Kalau ditanya udah dapat berapa dolar sih atau berapa banyak duit sih dari YouTube, ya nanti kapan-kapan saya buatin videonya ya, karena memang channelnya kan ini saya berkembang ya standar aja gitu. Dan di video ini juga saya bukan untuk memperlihatkan berapa banyak dolar yang saya terima, bukan, tapi saya ingin menceritakan pengalaman saya, proses saya dari nol nge-YouTube sampai alhamdulillah dapat surat pin AdSense gitu, dan sekarang masih terus berjuang gitu ya. Oke, thank you teman-teman udah nonton videonya. Terus buat teman-teman penonton baru ya, terutama penonton baru yang baru mampir di channel ini, ya memang kali ini saya membahas seputar tentang YouTube. Biasanya saya membahas seputar olahraga dan taekwondo. Ya karena saya praktisi taekwondo dan saya suka olahraga gitu. Ya teman-teman, thank you sudah menonton videonya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke, buat teman-teman yang ingin pesan kaos ya, saya juga ada ya usaha kecil-kecilan lah, kaos custom ya. Kaos custom bisa satuan kayak gini. Ya, ini kaosnya custom. Ini kaos satuan, bahannya saya pakai bahan yang New Stage Apparel, maksudnya mereknya ya, merek New Stage Apparel, bahannya halus ya, bahan halus. Terus sablonnya pakai sablon Polyflex. Pengerjaannya paling lama 3 hari, jadi 1-3 hari lah estimasi pengerjaannya. Terus untuk pemesanannya bisa 1 piece aja harganya. Untuk kaosnya sendiri ya, untuk kaosnya sendiri itu mulai dari 60.000. Terus untuk sablon gambarnya itu mulai dari 15.000 saja. Oke, gimana cara pesannya? Cukup kalian klik link di bawah, itu WhatsApp saya pribadi, nanti kalian bisa langsung kontak saya, pesan bla bla bla, ngomong-ngomong lah gitu. Oke, thank you dari saya, jangan lupa subscribe, dukung terus channel ini. Ya, thank you dari saya, Nur Roman. Selamat istirahat karena sekarang sudah jam berapa nih? Aku syuting jam 00.18. Nih tak liatin nih, nggak percaya nih.
0018. Kelihatan nggak ya? 0018 ya. Artinya udah hampir jam setengah 1 malam. Oke, thank you. Bye-bye.